Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita masih di tema yang sama, yakni tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4 dan 5. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar ya. Baik, ibu guru yang pimpin doanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengamati sifat suatu benda, menemukan makna kata, serta membuat kalimat. Yang kedua, menceritakan aturan yang terdapat di rumah. Yang ketiga, menuliskan bentuk penjumlahan berulang dan bentuk perkaliannya berdasarkan gambar dan cerita. Baik, kita masuk materi ya, anak soleh dan soleha. Ayo membaca. Di bawah ini ada percakapan antara balon dan perahu. Dengarkan ya percakapannya. Yang mula-mula itu balon. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Baik, dengarkan ceritanya ya tentang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Baik, anak soleh dan soleha, di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Beni dan bermain. Pasti di rumah anak soleh dan soleha mempunyai juga aturan kan? Saat bermain pasti memiliki aturan juga. Begitu juga di rumah pasti mempunyai aturan. Baik, yang pertama ada aturan bermain. Bermain ada aturannya. Setiap aturan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Kalau aturan yang ada di rumahku atau di rumah Beni, yakni yang pertama, Beni bangun pagi pukul 05.00. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Setelah selalu meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21.00 tidur. Pasti anak soleh dan soleha yang berada di rumah memiliki peraturan juga kan di rumahnya? Ya, baik, kita lanjut ya. Ayo berhitung. Perhatikan gambarnya ya. Di sini ustazah mempunyai 3 kotak. Tiap kotak berisi 2 gambar boneka. Jadi, setiap kotak ada berapa isinya? Iya, isi kotak adalah 2. Yang berisikan gambar boneka. Baik,
kita akan ubah dulu di bentuk penjumlahan. Setelah itu kita ubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan ya. Yang pertama, kita hitung dulu. Ada berapa kotaknya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 2. Yang akan kita jumlahkan adalah isi di dalam kotak. Berarti 2 ditambah dengan 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Ketika kita ubah dalam bentuk perkaliannya, perhatikan ya, ada 3 kotak. 3 kotak ini yang akan dikalikan dengan isi kotaknya. Karena isi kotaknya ada 2, berarti kita kalikan 3 dikali dengan 2. Kenapa bisa 3? 3 itu adalah jumlah kotak. Sedangkan 2 adalah jumlah isi kotak. Jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi jumlah keseluruhan yang berada di dalam kotak ketiga-tiganya adalah 6. Sekarang contoh yang kedua, perhatikan ya. Ada gambar perahu. Gambar perahu ada berapa? Ada 2. Dan isi kotaknya dan kotak ada 2 juga. Tiap kotak berisi 1 perahu. Perhatikan ya, kalau kita ubah dalam bentuk penjumlahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita turunkan 2 isi kotaknya. 2 jumlah kotak. Dikalikan dengan isi kotak. Isi kotaknya berapa? Isi kotaknya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Dari kedua contoh ini, anak soleh dan soleha sudah paham kan tentang penjumlahan dan perkalian? Iya, baik. Kita lanjut ya. Untuk latihan soalnya, di sini Ibu Guru menuliskan 4 soal. Yang pertama, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Yang ketiga, tuliskan aturan ketika anak soleh dan soleha berada di rumah. Ketika berada di rumah. Jadi setiap anak soleh dan soleha pasti di rumahnya memiliki peraturan kan. Jadi masing-masing anak menuliskan peraturan yang ada di dalam rumah. Dari saat bangun tidur sampai malam kembali. Yang keempat, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Perhatikan ya, di dalam soal nomor 4 ini ada 2 kotak dan setiap kotak berisi 5 balon. Silakan anak soleh dan soleha, kalau untuk mengerjakannya silakan ditulis di buku tulisnya. Dan jangan lupa tulis dengan soalnya ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat anak soleh dan soleha. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.